Keramat dan kesaktian Syekh Maulana Ishaq. Suatu ketika, kerajaan Belambangan yang diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu dilanda wabah penyakit. Hampir seluruh rakyatnya terkena penyakit tersebut. Tak terkecuali putri sang raja sendiri, Dewi Sekardadu. Para tabib dan dukun sakti pun dipanggil menghadap untuk menyembuhkan penyakit sang putri. Namun semua usaha mereka sia-sia, bahkan penyakit sang putri seolah makin bertambah parah saja. Karena sudah kehabisan akal, sang Prabu akhirnya meminta kepada Pati Bajul Sengara agar mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa berhasil menyembuhkan penyakit sang putri dan menghilangkan wabah penyakit dari kerajaan Belambangan, bila ia seorang lelaki maka akan dijodohkan dengan sang putri. Sedangkan bila ia seorang perempuan, maka akan diangkat menjadi saudara sang putri. Sayembara tersebut segera tersiar ke seluruh pelosok negeri. Namun tak seorang pun yang berani datang untuk mengikutinya. Hal ini tentu saja membuat sang Prabu dan keluarga kerajaan makin sedih. Suatu ketika, sang Prabu mendengar kabar bahwa di daerah Gresik ada seorang sakti mandraguna bernama Syekh Maulana Ishaq. Tanpa berpikir panjang, sang Prabu segera mengutus Pati Bajul Sengara agar berangkat ke Gresik menemui Syekh Maulana Ishaq. Dengan dikawal oleh 10 orang prajurit terpilih, sang Pati pun segera berangkat menunaikan tugasnya. Mereka menunggang kuda-kuda yang tangkas dan gesit, agar perjalanan bisa lebih cepat dan lancar. Meski begitu, perjalanan dari Belambangan ke Gresik memakan waktu 1 minggu. Setibanya di Gresik, rombongan Pati Bajul Sengara segera menuju ke tempat Syekh Maulana Ishaq. Mereka disambut oleh Syekh Maulana Ishaq dengan ramah tamah. Pati Bajul Sengara kemudian menyampaikan pesan Prabu Menak Sembuyu kepada Syekh Maulana Ishaq. Kami diutus oleh Raja Belambangan, Prabu Menak Sembuyu untuk meminta bantuan kepada Tuan, kata Pati Bajul Sengara. Bantuan apa gerangan yang diinginkan oleh sang Prabu? Tanya Syekh Maulana Ishaq. Tuan diminta untuk menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, putri sang Prabu dan mengusir wabah penyakit yang sedang melanda negeri Belambangan. Jika Tuan berhasil, maka Tuan akan dijodohkan dengan sang putri. Namun jika Tuan gagal, Tuan akan dihukum mati, jawab Pati Bajul Sengara. Setelah mendengar penjelasan dari Pati Bajul Sengara, Syekh Maulana Ishaq terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai Pati, Islam mengajarkan agar kami menghormati setiap tamu yang datang dan membantu orang yang kesusahan. Aku bersedia memenuhi permintaan sang Prabu, tapi bukan karena hadiahnya. Aku melakukannya semata-mata karena mengharap ridho Allah. Nah sekarang kalian berangkatlah terlebih dahulu, nanti aku menyusul," kata Syekh Maulana Ishaq. Mendengar jawaban dari Syekh Maulana Ishaq, Pati Bajul Sengara merasa gembira sebab tugasnya bisa dilaksanakannya dengan mudah dan lancar. Mereka pun segera pulang ke Belambangan untuk menyampaikan kabar baik ini. Seperti halnya saat berangkat, perjalanan pulang ke Belambangan pun memakan waktu 1 minggu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jarak antara Gresik dan Belambangan itu sangat jauh. Setibanya di Belambangan, rombongan Pati Bajul Sengara dibuat terheran-heran. Sebab ketika mereka berangkat ke Belambangan, suasana terlihat sangat suram. Semua nampak murung dan sedih. Namun kini ketika mereka pulang, suasananya sungguh sangat berbeda. Sekarang nampak begitu meriah dan sukacita. Di mana-mana, di sepanjang jalan terutama di kota raja, rakyat nampak begitu gembira. Suasana kala itu seperti sedang ada sebuah pesta yang digelar oleh kerajaan. Karena tak tahan dengan rasa heran dan bingungnya, Pati Bajul Sengara segera berhenti dan menghampiri salah seorang yang dijumpainya di jalan. Ia pun segera bertanya kepada orang tersebut tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Orang yang ditanya oleh Pati Bajul Sengara menjelaskan bahwa saat ini Sang Prabu Menak Sembuyu sedang mengadakan pesta pernikahan putrinya, Dewi Sekardadu dengan seseorang dari Gresik bernama Syekh Maulana Ishak. Sebab sang putri kini telah sembuh dan wabah penyakit telah hilang dari negeri Belambangan. Mendengar jawaban dari orang yang ditanya, Pati Bajul Sengara malah makin heran dan bingung. Tak puas dengan jawaban dan penjelasan dari orang yang ditanya, Pati Bajul Sengara beserta rombongannya segera memacu kudanya menuju istana. Dia masih tidak percaya dengan berita yang baru saja didengarnya. Bukankah Syekh Maulana Ishak berangkat belakangan dan tentu saja saat ini ia masih berada di perjalanan dari Gresik menuju ke Belambangan? Bukankah ia bersama rombongannya berangkat lebih dulu? Begitu benak sang Pati bertanya-tanya. Ia segera masuk ke dalam istana dan secara kebetulan ia langsung bertemu dengan Prabu Menak Sembuyu. Sang Prabu langsung bertanya kepada sang Pati. "Kemana saja engkau Pati?" tanya Prabu Menak Sembuyu. "Hamba baru saja datang dari Gresik Gusti," jawab Pati Bajul Sengara. Baik sang Pati maupun sang Prabu nampak terheran-heran. Mereka berdua terdiam sejenak. Pati Bajul Sengara kemudian bertanya lagi kepada Prabu Menak Sembuyu. "Apa yang sebenarnya sedang terjadi Gusti?" tanya Pati Bajul Sengara. Sang Prabu tidak menjawab pertanyaan sang Pati, malah ia balik bertanya. "Berapa lama waktu yang kau perlukan untuk sampai ke Gresik?" tanya Prabu Menak Sembuyu. "Seminggu Gusti, pulang pergi jadi 2 minggu," jawab Pati Bajul Sengara. "Sungguh aneh," gumam Prabu Menak Sembuyu. "Seminggu setelah kalian berangkat ke Gresik, Maulana Ishak datang ke istana. Ia kemudian menyembuhkan putriku Dewi Sekardadu dan menghilangkan wabah penyakit yang melanda seluruh negeri. Sesuai janjiku, maka ia kunikahkan dengan putriku. Sekarang ini adalah hari ke-7 perayaan pernikahan mereka," jelas Prabu Menak Sembuyu. Pati Bajul Sengara tercengang mendengar penjelasan Prabu Menak Sembuyu. Ia ingat betul, ia dan rombongannya disuruh berangkat lebih dulu oleh Syekh Maulana Ishak. Dan itu adalah seminggu yang lalu. Masih ragu dan tak percaya dengan apa yang didengarnya, Pati Bajul Sengara bergegas mencari Syekh Maulana Ishak. Ia khawatir, jangan-jangan ada orang lain yang mengaku-aku sebagai Syekh Maulana Ishak datang ke Belambangan. Setelah bertemu dan melihat langsung Syekh Maulana Ishak dengan mata kepalanya sendiri, Pati Bajul Sengara baru yakin bahwa lelaki yang sedang bersanding dengan Putri Raja Belambangan saat itu adalah memang benar-benar Syekh Maulana Ishak yang pernah ditemuinya seminggu yang lalu di Gresik. Ia kini yakin bahwa Syekh Maulana Ishak memang seorang yang sakti mandraguna, karena selain bisa menyembuhkan sang putri dan mampu menghilangkan wabah penyakit di Belambangan dengan sekejap, ia juga mampu berpindah tempat secepat kilat meski jaraknya sangat jauh. Pati Bajul Sengara menjadi sadar bahwa Syekh Maulana Ishak bukanlah orang sembarangan. Demikianlah sekelumit kisah tentang keramat dan kesaktian Syekh Maulana Ishak. Sesungguhnya Syekh Maulana Ishak adalah seorang wali Allah yang memiliki banyak karomah. Salah satunya adalah beliau dapat melakukan perjalanan jauh dan berpindah tempat dalam sekejap. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.